Kita ke sorotan berikutnya, terdakwa kasus timah Harvey Muiz. Pemirsa, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi 300 triliun rupiah. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Harvey Muiz dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI membacakan surat dakwaan terhadap Harvey atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Sebelumnya Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa korupsi sekarang tuh gila banget sih. Masa bisa sampai nilai segitu besarnya? Kayak nggak masuk akal kalau dipikir-pikir. Dan gue jadi mikir, kalau emang perusahaan yang ngatur itu nggak jalan atau gimana? Soalnya kalau kayak gini terus kan yang rugi bukan cuma perusahaan aja, tapi banyak pihak lain juga yang kena dampaknya. Nggak kerasa udah jam segini aja. Kayaknya mending langsung ke lokasi kumpul aja deh. Pokoknya yang lain udah pada nungguin. Din, lagi ngapain? Ini lagi baca berita. Coba lihat deh. Lagi apa nih guys? Nih, kita lagi lihat berita. Apa tuh? Coba lihat. Guys, tapi kalian tahu kan berita ini? Kasus korupsi yang bikin rugi perusahaan. Soalnya lagi ramai banget dibahas di mana-mana. Sumpah ya, barusan aja lewat FYP gue. Dan itu tuh gak masuk akal sih. Kayak, kok bisa lolos itu? Gue jadi mikir, hukum perusahaan ini kemana? Kok bisa sampai kejadian kayak gitu? Iya lagi, apalagi gue denger itu tuh 300 triliun loh. Jadi sebanyak apa loh itu nolnya. Dan juga itu tuh perusahaan milik negara loh. Jadi bukan cuma perusahaannya doang yang dirugiin, tapi negara juga. Itu gimana sih ceritanya? Katanya pemimpin-pemimpin yang ikutan. Kalau begitu sistemnya doang yang jelek dari awal, bukan orang-orangnya. Kalau dari yang gue baca tadi, mereka itu pakai perusahaan boneka buat beli timah dari lahan mereka sendiri. Jadi transaksinya tuh kayak muter terus dan kelihatan legal. Padahal itu cuma akal-akalan mereka dan pelakunya kebanyakan orang yang punya jabatan. Wah, kacau juga kalau daerah atas begitu. Pantas aja mereka rugi terus. Yang megang kekuasaan malah mereka yang nyalain kekuasaannya. Mereka nggak mikirin dampak ya, mereka malah mikirin diri sendiri. Tapi gue bingung sih, masa iya perusahaan sebesar itu tuh nggak ada aturan yang ketat? Harusnya ada aturan yang ngatur nggak sih? Kalau dari yang gue baca sih sebenarnya ini tuh udah jelas diatur di peraturan perundang-undangan perseroan terbatas. Yang dimana direksi itu wajib ngurus perusahaan buat kepentingan perusahaan, bukan untuk urusan pribadi. Ada di pasal 92, jadi kalau dia nyalain jabatan itu udah berarti melanggar. Oh gitu ya, jadi walaupun jabatan itu dipakai untuk kepentingan pribadi, itu berarti udah jelas salah ya? Bukan cuma salah moral aja, tapi juga melanggar aturan perusahaan. Iya, dan bukan cuma itu aja. Kalau direksi terbukti salah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, dia juga bisa dimintai tanggung jawab secara pribadi sesuai yang dijelasin di pasal 97 ayat 2. Berarti nggak bisa dong kalau sembunyi-sembunyi di balik nama perusahaan. Kalau udah ketahuan salah, karena kan tetap aja ujung-ujungnya dia juga yang kena dampaknya. Iya, jadi sebenarnya aturan itu udah cukup jelas. Tinggal gimana orang yang pegang jabatan itu mau patuh atau justru malah memanfaatkan celah yang ada. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau kalian dihadapin uang sebanyak itu, apa kalian gak bakal kegoda? Kalau dipikir-pikir sih nih ya, kemungkinan pasti dia ada terpikir sedikit untuk ngelakuin itu. Soalnya kan kayak kapan lagi ada kesempatan kayak gini. Tapi
Tapi yang merhatiin juga kurang, yang ngawasin. Tapi itu balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Menurut gue sih itu justru letak bahayanya. Bukan langsung ke niat jahat dari awal, tapi pelan-pelan itu jadi kebiasaan. Pikiran sedikit-sedikit lama-lama jadi keterusan. Apalagi kalau ngerasa sistemnya aman ngelakuin itu. Jadi ntar antara yang benar dan salah itu bakal makin kabur. Makanya di hukum perusahaan itu sebenarnya bukan cuma mengatur soal perusahaannya, tapi juga mengatur perilaku orang yang ada di dalamnya. Supaya walaupun ada kesempatan besar, tetap ada batas yang jelas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi bukan cuma soal takut dihukum, tapi juga soal tanggung jawab. Iya sih, kalau dipikir lagi itu tuh bukan cuma soal kita dapetin uangnya aja, tapi gimana dampak panjangnya, yang mana itu tuh bakal berpengaruh ke negara, perusahaan, atau bahkan orang-orang yang sebenarnya tuh nggak ada kaitannya. Jadi itu tuh nggak sesimpel yang kita pikirin dari awal. Dan mungkin yang paling susah itu justru di awal, nahan dirinya sebelum semuanya keterusan. Karena sekali kita mulai, biasanya itu bakal ada pembenaran-pembenaran berikutnya. Dan akhirnya kita jadi kebiasaan, susah dihentiin gitu. Padahal dari awal kita tuh sebenarnya tahu kalau itu tuh salah. Kalau dipikir lagi, sebenarnya aturan itu udah cukup jelas dan lengkap. Tinggal bagaimana orang yang pegang jabatan itu mau benar-benar menjalankan tanggung jawabnya atau justru mencari celah dari aturan yang udah ada. Dan yang bikin ngeri itu tuh dampaknya loh. Jadi dia tuh nggak berhenti di perusahaan doang, itu bisa berlaku ke negara atau bahkan orang-orang yang sama sekali nggak tahu apa-apa tentang itu. Iya, jadi sebenarnya masalahnya itu bukan cuma di sistem atau aturan yang kurang, tapi lebih ke bagaimana orang di dalamnya itu menjaga diri ketika dihadapkan sama kesempatan yang besar. Dan kalau dipikir lebih dalam-dalam lagi, justru nilai sebenarnya dari hukum perusahaan tuh bukan cuma untuk ngatur, tapi supaya kekuasaan tuh nggak disalahgunakan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Itu sudah ada dan jelas, tapi yang menentukan tetap kita sendiri, mau menjalankannya dengan benar atau mencari celah dari kesempatan yang ada.